Biar sebesar di sini, dan video ini saya akan bahas Road to Love Tale Volume 3 isi sketsa dari Oda Sensei. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, seperti yang sudah kita janjikan kemarin, dimana kemarin adalah pembahasan Road to Love Tale Volume 3 untuk bagian pertama mengenai data dan deep analisisnya. Sekarang kita akan fokus membahas sketsa apa aja sih hal menarik yang sebenarnya Oda tidak jadi tampilkan kepada kita semua. Dimana karakter yang menjadi utama di volume ini adalah Yamato, cuan yang super seksoi ini nih. Dimana kita lihat dari beberapa sketsa yang ada, Oda benar-benar bikin karakter ini cantik ya, mau bagaimanapun bentuknya. Bahkan ada beberapa sketsa menarik yang Oda ingin buatnya. Awalnya Yamato ini menjadi sosok yang sangat feminim sekali, dimana kita bisa melihat pakaiannya yang minim banget nih, udah kayak pakaian Nami dan Tante Robin. Dimana ada juga versi yang dia menggunakan kimono fullnya yang tadinya cukup mirip juga sih dengan Komurasaki, cuma ya bedanya Yamato kan dia bertanduk. Ya untungnya kita lihat Yamato seperti sekarang dengan tampilan yang tomboy begitu. Ya walau tetap adalah ala-ala Oda Sensei yang mesum selalu diselipi opai yang tipis-tipis. Aduh. Serta yang cukup menarik adalah Yamato tadinya ingin ditampilkan sebagai seorang samurai alias pengguna pedang yang kita lihat dari desain sketsa di sini. Yang wah ini sih super keren parah. Tapi menurut saya jika tampilan Yamato seperti ini dengan poni dan rambut panjang begitu, bukankah jadi cukup mirip dengan Momonosuke di mode dewasanya ya, yang kayaknya awalnya dari sini nih untuk desainnya. Dan lebih cocok sebagai Yamato yang tipe cool begitu jika jadinya Oda membuat sesuatu seperti tadi. Walaupun akhirnya Oda memutuskan buat Yamato karakter yang lebih periang dan riweuh lah, lebih bodoh seperti Luffy dan Chopper. Plus juga alasan kenapa dia tidak menggunakan pedang, ya biar nggak terlalu banyak juga kali ya, karena dia menjadi pengguna kanabo seperti Kaido yang menurut saya cukup unik. Dan bukankah itu akan menjadi pembeda yang sangat baik jika akhirnya nanti Yamato resmi join bajak laut topi jerami. Tapi satu yang paling menarik adalah tadinya Yamato ini mau Oda gambar juga sebagai ahli bela diri biasa saja tanpa senjata apapun. Dan dengan julukan yang cukup menarik yaitu Demon Girl yang mempunyai 3 mata. 3 mata ini mungkin bakal mirip dengan puding kali ya. Apa jangan-jangan biar dia bisa membaca poneglyph juga? Ya sebenarnya jika seperti itu bakal jadi cukup banyak misteri yang mungkin tidak akan terselesaikan juga. Tapi di sesa ini kita tidak melihat ada tanduk besar ala ras Oni yang seperti kita lihat sekarang. Ya lagian kalau dia ini Demon Girl cukup mirip dong dengan Tante Robin kita yang disebut sebagai Devil Child. Ya ini Demon Girl lah, cuma beda usia dan sebutannya saja. Dimana di sini Oda pula sudah membuat sketsa dan nama dari serangan-serangan Yamato di mode Okuchi no Makaminya. Ini keren banget ya, ternyata gini nih kerjaan mangaka dengan konsep yang sangat lengkap dan bagus sekali. Bahkan jika diperhatikan nama-nama dari jurus yang Oda buat itu semua berhubungan dengan es dan referensi awalnya yaitu Makami ini. Lagi-lagi Oda emang gak pernah buat sesuatu secara asal, pasti ada referensi yang selalu berhubungan. Di sini juga kita bisa melihat tadinya Oda membuat Yamato menjadi seorang shogun sebagai ganti dari kerusakan ayahnya, Kaido tersebut. Dan dari awal Oda sudah membuat karakteristik antara Yamato dengan penggemar beratnya Oden yang pasti akan berhubungan dengan anak dari Oden langsung yaitu Momonosuke. Serta di desain awal juga tadinya Oda mau membuat pertemuan Yamato dan Momonosuke lebih tertutup saja dengan dia yang menutupi mukanya dan memberitahu ke Momonosuke bahwa dia menyukai samurai dan Oden.
Tapi akhirnya scene itu berakhir, Yamato yang memberikan jurnalnya langsung kepada Momonosuke, dan saat Yamato melihat eksekusi Oden pun tadinya mau diperlihatkan segala sketsanya, di mana dia menangis di balik topengnya tersebut, yang walaupun akhirnya kita tidak diperlihatkan hal itu secara langsung di manga, dan hanya sekilas saja jika Yamato benar-benar menonton eksekusi dari Oden. Nah, tapi ada satu yang cukup menjadi kontradiktif, di mana di sketsa ini tadinya diperlihatkan setelah Yamato melawan Kaido. Dia memutuskan untuk pergi ke laut selama beberapa kali, tapi tentu saja hal itu gagal. Bukankah ini mengingatkan akan apa yang Oda lakukan dahulu ketika masih 17 tahun? Yaitu bisa saja terjadi, tapi ingat apa yang sebenarnya Kaido lakukan kepada Yamato ini. Dia memasang borgol yang akan meledak jika Yamato keluar dari Wano Kuni. Jadi bukankah cukup aneh Yamato mencoba berlayar padahal sudah jelas sekali jika dia coba keluar dari Wano Kuni saja, borgolnya akan meledak dengan sangat besar. Dan dengan itu seharusnya dia sudah tidak bisa berlayar saja. Plus jelas juga kalau dia jatuh ke laut dia pasti tenggelam, mengingat dia ini pemakan buah iblis juga kan. Jadi ini cukup kontradiktif nih antara apa yang Oda buat dengan borgol dan buah iblisnya plus dari sketsa ini. Mungkin akhirnya dari situ Oda memutuskan tidak akan memunculkan ini di manganya. Dan dimana di sketsa kali ini juga kita diperlihatkan semua karakter-karakter yang ada di Wano Kuni dari mapnya. Dimana di sini bener-bener detail banget ya Oda ngebuat hal-hal seperti ini, karena menurut saya lagi-lagi sejujurnya One Piece ini satu-satunya manga yang saya baca yang mengedepankan timeline. Seperti suatu hal terjadi 20 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, 2 minggu yang lalu, dan yang lain-lain. Yang bahkan makanya sangat-sangat spesifik sekali umur dari karakter di serial One Piece ini yang diberitahu untuk menyesuaikan kita dengan yang namanya timeline. Contohlah seperti Dragon, dia berusia 55 tahun dan 38 tahun yang lalu saat insiden God Valley, dia berusia 17 tahun yang lagi-lagi semua angkanya, semua timelinenya Oda buat benar-benar saling berurutan. Tapi bukan bermaksud membandingkan juga sih, karena saya juga sendiri membaca banyak banget manga, manhwa, novel, apapun itu, yang memang dikit sekali sih cerita yang mengedepankan timeline dengan sangat rinci dan jelas seperti serial One Piece ini. Ya mungkin kalau Naruto kan ada time skip selama 2 atau 3 tahun ketika dia latihan dan udah hanya segitu saja, tidak ada timeline spesifik yang lebih lagi. Ya mungkin untuk cerita-cerita luar biasa seperti Harry Potter, Lord of the Ring yang timelinenya cukup berperan baik, yang toh akhirnya bukankah mereka juga menjadi serial yang sangat terkenal. Dan apakah kalian sadar dari segitu banyaknya timeline yang Oda buat dari 900 tahun yang lalu, Void Century 400 tahun yang lalu, 38 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, di mana itu semua menjadi highlight sendiri-sendiri di dunia One Piece ini, setidaknya saya belum menemukan adanya miss di antara timeline yang Oda buat. Kayak, loh ini kan umurnya segini, tapi kok kayak gini, ini bakal jadi plot hole yang berbeda banget. Tidak ada saya menemukan hal seperti itu yang emang teliti parah lah Oda. Pantes dia jadi satu-satunya, ya dua lah bersama dengan J.K. Rowling pembuat Harry Potter, satu penulis plus satu judul cerita yang bisa meraih penjualan terbanyak bukunya di dunia. Nah jadi itulah untuk Road to Love Tale volume 3 versi sketsa. Next kita akan bahas volume-volume sebelumnya ya, jika kalian ingin tuliskan di kolom komentar. Oh ya, sebelum beres videonya, Oda pun membuat pesan nih baru-baru ini terkait kita untuk bersiap-siap bahwa saga terakhir One Piece akan dimulai. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sebelum itu juga ada info baru nih buat kalian para pecinta DNM. Ini kalian bisa lihat lah untuk desainnya sendiri, dan ini adalah kaos dengan jenis oversize yang sedang trendy banget. Nah, buat kalian juga yang cari desain lain bisa langsung buka tokonya ya. Sudah tersedia di Shopee, Tokopedia, atau bisa langsung ke WA dengan cara klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.